Jangan skip, serius. Kalau kamu menonton video ini dan jantungmu tiba-tiba terasa berat, itu bukan kebetulan. Dengarkan baik-baik, ada momen dalam hidup ketika seseorang terdiam, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya sadar bahwa selama ini ia merasa sendirian. Sadar bahwa ia merasa hidupnya berat, penuh tekanan, penuh tagihan, penuh kebutuhan yang seolah tak ada habisnya. Namun, anehnya, satu persatu semua itu selalu tertutup. Tidak mewah, tidak berlebihan, tapi selalu cukup. Dan justru disitulah jiwa terpilih mulai bingung. Karena logika berkata, ini seharusnya tidak cukup. Tapi kenyataan berkata, entah kenapa, aku masih bertahan. Jika kamu pernah berada di titik ini, di mana kamu tidak tahu dari mana datangnya pertolongan, tidak tahu siapa yang menolongmu, bahkan tidak tahu bagaimana caranya, namun hidupmu tetap berjalan, maka video ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk jiwa terpilih. Karena ada fase dalam hidup, saat kamu dipaksa diam, bukan agar kamu menyerah, tetapi agar kamu melihat bahwa ada sesuatu yang bekerja di balik layar hidupmu. Sesuatu yang tak terlihat, tak bisa dijelaskan dengan angka, tak bisa diterangkan dengan logika. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu berkata, harusnya aku jatuh hari ini, tapi entah kenapa, kamu masih berdiri. Berapa kali kamu merasa, ini sudah mentok, namun selalu ada jalan kecil yang terbuka di detik terakhir. Dan yang paling aneh, semakin kamu lelah berjuang, semakin hidup justru menahanmu agar tidak jatuh. Ini bukan keberuntungan biasa, ini bukan kebetulan murahan, dan ini jelas bukan terjadi pada semua orang. Karena ada orang yang hidupnya lapang tapi jiwanya kosong. Ada yang uangnya ada, tapi hatinya hancur. Dan ada kamu, yang mungkin tidak berlebihan, tapi selalu diselamatkan tepat waktu. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini lebih sering diam, lebih sering merenung, lebih sering bertanya dalam hati, kenapa hidupku berubah seperti ini? Maka ini pertanda kamu sedang memasuki fase kesadaran jiwa terpilih. Di fase ini, hidup tidak lagi berisik, tidak lagi panik, tidak lagi penuh teriakan batin. Yang ada hanya satu perasaan aneh, tenang, tapi dalam. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa kebutuhan hidupmu mulai tertutupi oleh sesuatu yang tak terlihat, saat itulah kamu akan mengerti satu hal. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dijaga. Tetap di sini, karena setelah ini, aku akan membuka sesuatu yang mungkin akan membuatmu terdiam lama, dan melihat hidupmu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. 1. Perubahan datang tanpa pengumuman. Kamu tidak tiba-tiba kaya. Tidak ada ledakan uang. Tapi anehnya, kebutuhanmu selalu tertutup tepat waktu. Bukan berlebih cukup, tapi selalu cukup. Ini fase ketika jiwa terpilih mulai disadarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk angka besar. 2. Masalah datang, tapi tidak lagi menekan. Tagihan masih ada, tanggung jawab masih nyata, namun rasa panik menghilang. Hatimu tidak lagi berisik seperti dulu. Ini tanda bahwa beban batinmu sedang diangkat, bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu dikuatkan dari dalam. 3. Pertolongan hadir lewat jalan yang tak masuk akal. Bukan dari tempat yang kamu harapkan. Bukan dari orang yang kamu andalkan. Tiba-tiba ada solusi kecil, kesempatan singkat, atau bantuan diam-diam. Cukup untuk menutup kebutuhanmu saat itu. Inilah sesuatu yang tak terlihat. 4. Kamu mulai kehilangan rasa takut pada kekurangan. Bukan karena merasa aman secara finansial, tapi karena ada keyakinan baru yang tumbuh tanpa kamu sadari. Kamu tidak lagi takut esok hari. Jiwa terpilih mulai berjalan dengan iman, bukan kepanikan. 5. Waktu yang selalu pas, bukan kebetulan. Bukan cepat, bukan lambat. Semua datang di saat paling genting. Ini bukan kebetulan berulang. Ini pola, dan hanya yang peka yang menyadarinya. 6. Kamu dipaksa diam agar bisa melihat. Saat hidup terlalu ramai, kamu tidak sadar. Kini kamu dibuat melambat, sendiri, bahkan terdiam. Bukan hukuman. Ini proses agar kamu melihat tangan yang selama ini bekerja di balik layar. 7. Rezeki mengalir seiring kedewasaan batin. Semakin kamu berhenti mengeluh, semakin mudah hidup bergerak. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena jiwamu selaras dengan pelajaran hidup. 8. Kamu tidak lagi mengejar tapi menarik. Dulu kamu memaksa, sekarang kamu menerima. Dan anehnya, saat kamu berhenti mengejar,
kebutuhanmu justru dikejar oleh pemenuhannya. Inilah hukum batin yang hanya dialami jiwa terpilih. 9. Kesendirianmu ternyata bukan kegagalan. Kamu merasa sendiri, merasa tertinggal, padahal kamu sedang dipisahkan sementara, agar fokusmu tidak bocor ke hal-hal yang menguras energi. 10. Saat kamu menyadari ini, hidupmu tak akan sama. Begitu kamu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar ditinggalkan, ketakutan terbesarmu runtuh. Dan saat itulah fase hidup baru dimulai. Perubahan datang tanpa pengumuman. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan, tidak ada suara keras dari langit yang berkata bahwa hidupmu akan berubah. Perubahan itu datang dalam diam. Kamu tidak bangun suatu pagi lalu mendapati hidupmu langsung beres. Tidak, kamu tetap bangun dengan tubuh yang sama, pikiran yang masih lelah, dan kenyataan yang belum sepenuhnya ramah. Tagihan masih datang, kebutuhan masih menunggu, tanggung jawab masih menatapmu tanpa ampun. Namun ada satu hal yang mulai terasa berbeda dan perbedaan ini sulit dijelaskan kepada siapapun. Entah kenapa, semua selalu tertutup. Bukan karena uangmu banyak, bukan karena usahamu tiba-tiba melesat, bukan pula karena ada orang kaya yang datang menyelamatkanmu. Tetapi ketika satu kebutuhan muncul, selalu ada jalan. Ketika satu pintu terasa tertutup, pintu lain terbuka kecil, sederhana, bahkan terkadang nyaris tak kamu anggap apa-apa. Inilah perubahan tanpa pengumuman. Kebanyakan orang mengira perubahan besar selalu datang dengan kejutan besar, promosi, kekayaan, keberhasilan yang terlihat. Tapi bagi jiwa terpilih, perubahan justru datang dalam bentuk kecukupan yang konsisten. Tidak berlebih, tapi tidak pernah benar-benar kekurangan. Dan justru disitulah kebingungan batin dimulai. Karena logika manusia dibesarkan dengan keyakinan. Kalau tidak berjuang keras, kamu tidak akan cukup. Namun kamu mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Kamu tetap berjuang, ya, tapi hidup seakan ikut menopang, bukan melawan. Ada fase di mana kamu sadar, seharusnya aku jatuh di titik ini. Seharusnya aku hancur di bulan itu. Seharusnya aku tidak sanggup bertahan sejauh ini. Tapi faktanya, kamu masih di sini. Bukan karena kamu paling kuat. Bukan karena kamu paling pintar. Melainkan karena ada tangan tak terlihat yang bekerja tanpa perlu kamu lihat. Perubahan tanpa pengumuman ini sering membuat jiwa terpilih merasa bersalah, merasa tidak pantas, merasa heran, bahkan kadang merasa takut. Apakah ini hanya sementara? Namun justru pertanyaan itulah tanda bahwa kesadaranmu sedang tumbuh. Kamu mulai paham bahwa hidup tidak selalu memberi sebelum meminta. Kadang hidup memberi dulu, lalu baru mengajarkan mengapa kamu diberi. Dan di fase ini, kamu tidak dibuat kaya. Kamu dibuat cukup agar sadar. Sadar bahwa selama ini kamu terlalu sibuk mengeluh sampai lupa melihat bagaimana kamu selalu diselamatkan. Sadar bahwa hidupmu tidak kosong seperti yang kamu kira. Sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Perubahan tanpa pengumuman bukan tentang hasil. Ia tentang pergeseran batin. Dari takut menjadi percaya. Dari panik menjadi pasrah. Dari merasa ditinggalkan menjadi merasa dijaga. Dan yang paling penting, perubahan ini tidak bisa dipamerkan. Tidak semua orang akan mengerti. Bahkan orang terdekatmu mungkin menganggap hidupmu biasa saja. Padahal kamu tahu, ada sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi. Kamu mulai belajar bahwa rezeki tidak selalu berupa uang besar. Kadang ia berupa waktu yang cukup, kesehatan yang masih bertahan, atau solusi kecil yang datang tepat sebelum segalanya runtuh. Inilah tahap awal jiwa terpilih. Tidak diberi jawaban, tetapi diberi tanda-tanda halus. Dan hanya mereka yang cukup peka yang akan menyadarinya. Masalah datang, tapi tidak lagi menekan. Ini bagian yang paling membingungkan sekaligus paling sakral. Masalahmu tidak hilang, hidupmu tidak tiba-tiba ringan. Namun anehnya, hatimu tidak lagi tercekik seperti dulu. Tagihan masih ada, tanggung jawab masih menumpuk, tekanan hidup masih nyata, tapi rasa panik itu mulai menghilang. Dulu, setiap masalah terasa seperti ancaman hidup dan mati. Dulu, sedikit keterlambatan saja bisa membuat dadamu sesak. Dulu, pikiranmu tak pernah benar-benar istirahat. Sekarang, masalah datang, dan kamu menghela napas, bukan meledak. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Inilah tanda kuat bahwa bebanmu sedang diangkat dari dalam, bukan dari luar. Banyak orang salah paham tentang kekuatan.
Mereka mengira kuat berarti tidak punya masalah. Padahal yang benar-benar kuat adalah mereka yang tetap tenang di tengah masalah. Dan ketenangan ini tidak bisa dipelajari dari buku motivasi. Ia datang dari pengalaman diselamatkan berulang kali. Setiap kali kamu hampir jatuh, tapi tidak jatuh. Setiap kali kamu hampir hancur, tapi tetap utuh. Setiap kali kamu hampir menyerah, tapi selalu ada alasan kecil untuk bertahan. Tanpa sadar, jiwamu belajar satu hal penting. Aku tidak sendirian. Dan ketika keyakinan itu tertanam, masalah kehilangan taringnya. Masalah tetap masalah. Namun ia tidak lagi menekan jiwamu sampai remuk. Kamu mulai bisa tidur meski belum tahu jawabannya. Kamu mulai bisa tersenyum meski belum punya kepastian. Kamu mulai bisa berjalan meski peta hidupmu belum jelas. Ini bukan sikap pasrah yang lemah. Ini adalah kepasrahan yang dewasa. Kamu berhenti melawan hidup dengan emosi. Dan mulai berjalan bersamanya dengan kesadaran. Di fase ini, jiwa terpilih sering disalahpahami. Dibilang terlalu santai, dibilang tidak ambisius, dibilang, kok kamu tenang saja. Padahal mereka tidak tahu bahwa ketenanganmu lahir dari pertarungan panjang dengan rasa takut. Kamu sudah melewati fase panik. Kamu sudah melewati fase memaksa. Sekarang kamu berada di fase percaya sambil berjalan. Dan di titik inilah, hidup mulai memperlakukanmu dengan cara berbeda. Bukan karena kamu spesial, tetapi karena kamu tidak lagi melawan arus batinmu sendiri. Masalah datang sebagai guru, bukan algojo. Tekanan datang sebagai pengingat, bukan penghancur. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak dimaksudkan untuk ditakuti. Ia dimaksudkan untuk dipahami dan dijalani. Dan ketika masalah tidak lagi menekanmu, kamu akan sadar satu hal yang mengejutkan. Beban terberatmu selama ini bukanlah masalah itu sendiri, melainkan pikiran dan ketakutanmu terhadapnya. Itulah sebabnya, saat beban batinmu diangkat, masalah yang sama terasa jauh lebih ringan. Inilah fase jiwa terpilih yang sesungguhnya. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan ketenangan di dalam masalah. Pada akhirnya, hidup tidak pernah benar-benar berubah karena keadaan di luar diri kita. Yang berubah lebih dulu adalah cara jiwamu memandang hidup. Kamu mungkin belum kaya, masalahmu mungkin belum selesai, tagihan mungkin masih datang tepat waktu. Namun satu hal yang tak bisa kamu pungkiri, kamu tidak lagi setakut dulu. Dan itu bukan kebetulan. Ketika kebutuhanmu mulai tertutupi, bukan dengan limpahan, tetapi dengan kecukupan yang konsisten, saat itulah kamu sedang diajari satu pelajaran besar. Bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kamu inginkan, tetapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan untuk bertumbuh. Kamu tidak sedang diuji untuk menyerah. Kamu sedang ditempa untuk percaya tanpa harus melihat bukti besar. Perubahan yang kamu alami bukan perubahan yang bisa dipamerkan. Tidak semua orang akan melihatnya. Bahkan sebagian orang mungkin menganggap hidupmu biasa saja. Namun kamu tahu di balik keheningan itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Masalah masih datang, tetapi tidak lagi menjatuhkan. Tekanan masih ada, tetapi tidak lagi menghancurkan. Itulah tanda bahwa bebanmu sedang dipindahkan dari pundak ke keyakinan. Jika hari ini kamu merasa lebih sering diam, lebih sering merenung, dan lebih jarang panik, itu bukan karena kamu kalah. Itu karena jiwamu sedang naik tingkat. Kamu tidak kehilangan ambisi, kamu tidak menjadi lemah. Kamu hanya berhenti berperang dengan hidup, dan mulai berjalan bersamanya. Dan ketika kamu sampai pada kesadaran ini, kamu akan mengerti satu hal penting. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dijaga, diproses, dan diarahkan. Maka jika hari ini hidupmu terasa sunyi, jangan buru-buru takut. Kadang, keheningan adalah cara semesta berbicara paling jujur. Teruslah berjalan, teruslah rendah hati, dan izinkan hidup menyelesaikan pekerjaannya pada waktunya. Karena bagi jiwa terpilih, pertolongan tidak datang dengan suara keras. Ia datang tepat saat kamu hampir menyerah. Dan jika video ini menyentuhmu, diam sejenak, tarik napas dalam-dalam,